Weber dilahirkan di Jerman pada tahun 1864 dan dikenal sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Karyanya, Economy and Society, adalah salah satu buku paling berpengaruh dalam sosiologi dan ekonomi, menyajikan ide-ide besar tentang kekuasaan, otoritas, demokrasi, dan rasionalisasi dalam masyarakat. Buku ini diterbitkan setelah kematiannya dan menjadi fondasi untuk pemahaman sosiologis terhadap struktur masyarakat. Salah satu konsep ini setiap tindakan yang dilakukan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat dan orang lain di sekitarnya. Tindakan sosial ini terbagi menjadi 4 kategori. Pertama, tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang efisien, misalnya seorang bisnis yang berusaha berdasarkan bisnis pasar untuk mendapatkan tindakan rasional, tindakan yang didorong oleh keyakinan dalam kebenaran atau contoh aktivitas yang dilakukan berdasarkan tindakan afektif, tindakan yang didorong oleh emosi atau perasaan, misalnya dalam masyarakat, kekuasaan dijalankan melalui otoritas. Weber mendefinisikan tiga tipe otoritas yang menentukan bagaimana kekuasaan ditegakkan. Yang pertama, otoritas tradisional. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Misalnya, dalam kerajaan kuno, raja atau kepala suku memiliki otoritas berdasarkan warisan keluarga. Kedua, otoritas karismatik. Berdasarkan karisma pemimpin, otoritas ini sering dilihat pada pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa, seperti nabi atau pemimpin revolusioner. Yang ketiga, otoritas rasional legal. Otoritas yang dijalankan berdasarkan aturan hukum dan birokrasi modern. Ini adalah tipe otoritas yang paling dominan dalam masyarakat modern, di mana pemimpin dipilih dan diatur berdasarkan sistem yang legal. Ketiga tipe otoritas ini memberikan kita kerangka untuk memahami bagaimana berbagai bentuk kekuasaan dan kepemimpinan berfungsi dalam sejarah dan masyarakat saat ini. Weber menggambarkan rasionalisasi sebagai proses sosial dalam masyarakat modern, di mana tindakan manusia semakin diatur oleh aturan yang logis dan rasional. Dan salah satu hasil utama dari proses ini adalah munculnya birokrasi. Birokrasi adalah sistem organisasi yang sangat efisien dengan struktur yang jelas, hierarki yang ketat, dan pembagian tugas yang terdefinisi. Meskipun birokrasi dianggap efisien, Weber juga mengingatkan bahwa ada potensi masalah seperti dehumanisasi dan ketidakfleksibelan dalam sistem yang terlalu hierarkis. Salah satu teori Weber yang paling terkenal adalah kaitannya antara etika Protestan dan munculnya kapitalisme. Weber berpendapat bahwa ajaran Protestan, khususnya Calvinisme, mendorong individu untuk bekerja keras dan menjalani hidup yang Salah satu teori Weber yang paling terkenal adalah kaitannya antara etika Protestan dan munculnya kapitalisme. Weber berpendapat bahwa ajaran Protestan, khususnya Calvinisme, mendorong individu untuk bekerja keras dan menjalani hidup yang asketis, dan ini menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan kapitalisme modern. Dalam pandangan Weber, semangat kerja keras, penghematan, dan pengabdian kepada panggilan hidup dalam ajaran Protestan membantu mendorong etos kerja yang sangat cocok dengan kapitalisme. Dalam analisisnya, stratifikasi sosial terbagi menjadi 3 dimensi utama. Yang pertama ada kelas ekonomi, yaitu
sumber daya ekonomi. Yang kedua, status sosial, yang dimana prestasi atau kehormatan yang diberikan oleh masyarakat. Yang ketiga, kekuasaan politik, yang dimana kemampuan seseorang untuk mempengaruhi keputusan dalam sistem politik. Dengan dimensi ini, Weber menawarkan pendekatan yang lebih kompleks untuk memahami stratifikasi sosial dibandingkan hanya fokus pada ekonomi. Ekonomi